Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur dan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mengaturkan dan menjelas kita masih bisa berkumpul dan insyaallah kemudian ini. Baik, adapun tujuan kami berbicara di depan teman-teman sekalian untuk memaparkan materi kami dan akan dipaparkan langsung oleh teman kita yaitu Muhammad Abdul dan Muhammad. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk memaparkan materi dari kelompok 6 yaitu tentang pembelajaran di perguruan tinggi. Hai, semuanya pakai lampu nih. Oh, ya salah presentasi. Hai, nanggung banget deh. Udah apa sih pasti udah nanti kalau bahas. Pada saat ini, situasi proses belajar mengajar di perguruan tinggi pada umumnya para dosen perguruan tinggi masih menggunakan pola pembelajaran yang berpusat pada lembaga atau dosen, di mana seorang dosen mengajar sejumlah mahasiswa secara klasikal dengan menggunakan bahan ajar yang telah digunakan dalam silabus atau diterjemahkan oleh dosen. Kemudian dalam makalah kami ada pola sistem pembelajaran yang berpusat pada lembaga atau dosen mempunyai beberapa kelemahan, antara lain yang pertama, keberhasilan proses belajar mengajar sangat tergantung pada kemampuan dosen mengajar. Bagaimana ia menginterpretasikan silabus, mengatur struktur bahan ajar yang diajarkan, dan sistem penyajian materi tersebut. Yang kedua ada silabus seringkali dijabarkan secara tersamar dan tidak eksplisit sehingga dosen dalam menginterpretasikan pun dapat berbeda-beda. Yang ketiga, pembelajaran lebih menekankan kepada bagaimana dapat memberikan bahan ajar sebanyak mungkin kepada mahasiswa dalam waktu yang tersedia. Yang keempat, mahasiswa tidak banyak diberi kesempatan untuk kemandirian belajar, kebebasan dan tanggung jawab. Di sini juga ada gambar dari silabus. Dapat teman-teman lihat. Kemudian ada yang kedua itu harapan tentang tugas dan tanggung jawab dosen. Soegijarto berpendapat dosen sebagai profesional perlu menguasai pengetahuan dan kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan pelajaran. Dua, bahan pelajaran yang akan diajarkan. Yang ketiga, pengetahuan tentang karakteristik peserta didik. Yang keempat, pengetahuan tentang filsafat dan tujuan pendidikan, pengetahuan dan penguasaan berbagai model dan metode belajar, pengetahuan tentang sistem dan teknik penilaian kemajuan belajar. Kemudian pada saat ini dosen lebih dituntut untuk berfungsi sebagai pengelola proses belajar mengajar yang melaksanakan 4 macam tugas, yaitu yang pertama merencanakan baik untuk jangka panjang 1 semester maupun jangka pendek 1 pertemuan. Kemudian mengatur yang dilakukan pada waktu implementasi apa yang telah direncanakan dan mencakup pengetahuan tentang bentuk dan macam kegiatan yang harus dilaksanakan. Yang ketiga, mengarah. Salah satu tugas dosen adalah memberikan motivasi, mengarah dan memberikan inspirasi kepada mahasiswa. Yang keempat, mengevaluasi, yaitu untuk mengetahui apakah perencanaan, pengaturan dan pengarahannya dapat berjalan dengan baik atau masih perlu diperbaiki. Di sini dapat teman-teman lihat ada
dibuat oleh pengajar. Program pengajaran yang berisi yang pertama deskripsi singkat bahan ajaran, yang kedua topik dan jadwal untuk setiap pertemuan, yang ketiga ada tugas-tugas yang diharapkan diselesaikan mahasiswa, yang keempat cara pemberian nilai hasil belajar mahasiswa. Kemudian ada bahan-bahan seperti gambar, bagan, formulir isian dan lain. Kemudian ada strategi yang digunakan. Juga tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari materi tersebut adalah reformasi pendidikan adalah upaya perbaikan pada bidang pendidikan. Reformasi pendidikan memiliki dua karakteristik dasar, yaitu terprograman dan sistemik reformasi. Reformasi pendidikan yang terprogram menunjukkan pada kurikulum atau program suatu institusi pendidikan yang termasuk ke dalam reformasi terprogram ini adalah inovasi. Inovasi adalah memperkenalkan ide baru, metode baru atau sarana baru untuk meningkatkan beberapa aspek dalam proses pendidikan agar terjadi perubahan secara kontras dari sebelumnya dengan maksud tertentu yang ditetapkan. Sedangkan reformasi sistemik berkaitan dengan adanya hubungan kewenangan dan distribusi serta alokasi sumber daya yang mengontrol sistem pendidikan secara keseluruhan. Hal ini sering terjadi di luar sekolah dan berada pada kekuatan sosial dan politik. Karakteristik reformasi sistemik ini sulit sekali diwujudkan karena menyangkut struktur kekuasaan yang ada. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.